lagi kita. Yoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di episode podcast project pejuang tangguh, pejuang kerja, pejuang rumah tangga, pejuang yang lain-lain. Sekarang Tuan Takur sedang sama temen sahabatnya, yaitu sebut nama aja nggak apa-apa lah ya, cuma nanti perusahaan kita ini ya. Siap. Kita Pak Takur ya. Iya, Takur. Bang, abang, om. Terserah. Bang Takur, Pak Takur, apa Tuan Takur, kayak Tuan Tanah ya, gitu. Ya udah sama Bapak atau Bro Bram nih, sahabat gua ya waktu di tempat perusahaan yang lama. Jadi apa ya? Pokoknya gua di episode yang Tuan Takur itu gue pernah cerita tentang 3 sahabat gue yang memang bisa menjadi tempat keluh kesah gue ya inilah salah satunya si Bro Bram ini gitu. This is my hero lah gitu buat hidup gue gitu. Makanya my hero. Oke, kita ketemu tuh waktu di perusahaan lama karena kita berdua waktu itu sama-sama satu shift dan kita ya supervisor, dan itu kalau mau ceritain banyak cerita gila sih waktu kita pernah ada di sana ya, cuman mungkin itu nggak bisa kita ceritain ya karena itu rahasia perusahaan. Cuman mungkin kalau yang masalah pengumuman terkait jabatan si headnya pindah ke Amerika, mungkin itu lucu kali ya kalau diceritain. Boleh kita tapi kita nggak usah ya, kita nggak usah sebut nama tapi gitu pokoknya. Ya ini udah sama Bram. Thank you Bram. Udah bisa hadir. Gue panggilnya Bang aja kali ya? Iya Bang aja lah. Kalau Tuan Takur kayaknya gue sama Tuan Tanah gitu. Kalau nggak Bram aja juga nggak apa-apa. Ya ini gue akhirnya ketemu dia udah berapa bulan ya nggak ketemu ya? Terakhir itu kita ketemu kapan ya? Lupa gue. Pokoknya sebelum 2026 deh. Yang jelas. Oh iya, sebelum 2025 tapi gue lupa kapan. Iya. Dan ini kita janjian di sebuah kafe lah di jalan raya Mayorking lah gitu. Dan sambil ngobrol-ngobrol lah gitu. Paling dari gue tuh pengen cuman nanya aja, ini kan podcastnya terkait tentang perjuangan ya, pejuang gitu. Dan gue juga udah pernah sering dan denger lo cerita tentang dulu lo gimana berjuang buat akhirnya sampai di posisi tempat kerja lo yang kemarin gitu. Kayaknya keren aja dan bisa buat motivasi teman-teman yang di sana yang mungkin mahasiswa yang baru lulus kuliah masih bisa survive lah di dunia pekerjaan yang belum punya pengalaman gitu. Mungkin cerita dari tentang lu lulus kuliah deh gitu, lu mulai pekerjaan terus akhirnya kalau nggak salah lu ketemu istri lu ya di perusahaan yang itulah ya gitu. Iya. Mangga bro, mangga. Oke. Makasih Bang Takur nih, gue gak nyangka ya kita bisa ketemu lagi ngopi, dan sekarang kita ada sedikit obrolan ya yang mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat yang dengerin teman-teman semua gitu. Dan gue juga masih belajar di sini, tapi ya kita sharing aja gitu bagaimana perjalanan hidup kita sih. Jadi kalau tadi pertanyaannya Bang Takur itu kan dari awal lulus ya, dari awal lulus itu ya biasa awal lulus gitu kan. Terus gue sempet aktif dulu di mahasiswaan di BEM gitu kan. Nah sorry motong, lu termasuk orang yang belajar banget waktu kuliah atau memang ada semi nongkrong atau bandel-bandelnya gitu? Gue kalau dulu itu bisa dibilang kura-kura deh. Kuliah rapat kan. Kalau dulu kan kura-kura apa? Angkatan milenial itu ada beberapa golongan mahasiswa kan. Ada yang kupu-kupu nih. Kuliah pulang. Oh itu istilahnya. Ada kura-kura kuliah rapat gitu kan. Sorry, lu angkatan berapa? Gua S1 2007. Oh 2007, oke. 2007 berarti masuk milenial lah ya. Milenial ya. Di situ gua lebih sering kampus di Bandung. Kampus ya Bandung negeri lah intinya gitu dah. Sebenarnya bukan masuk Bandung sih, Bandung coret itu. Oh Jatinangor. Di Jatinangor ya. Jatinangor. Lu tahu. Ya udah itu udah jelas ya, Jatinangor negeri. Iya paham. Ya ada. Iya Jatinangor negeri. Di situ ya punya kuliah gue bukan yang spesial banget gitu karena
ya IPK gua Nasakom juga pernah gitu ya. Sakom. Nasib 1 Nasi koma. Itu gua ingat semester 1 atau semester 2 gua lupa gitu kan. Terus gua ngerasa kayaknya ya akademik gua kayaknya bosan gitu, gua nggak bisa jadi orang yang kupu-kupu gitu. Terus gua ngeliat waktu itu terdoktrin lah gitu, oh kalau nanti lulus atau ini tuh sangat butuh senior, terus ya biasalah di Iya, kekurangan itu kan benar. lu harus banyak organisasi, jadi ya gua Tapi lu nggak masuklah organisasi di sana. ngalamin ospek gak? Ngalamin. Ospek yang keras? Kelas enggak, karena itu masih masa transisi dan fakultas gua waktu itu masih baru. Jadi dia baru, kalau istilah bisnisnya spin off. Spin off, Kalau oke. istilahnya baru pecah lah, pecah Iya. dari fakultas gitu. Ya mungkin kita samarin aja ya fakultas sama ininya ya. Samarin aja. Samarin aja ya. Ya mau juga nggak apa-apa. Enggak lah, nggak enak. Pokoknya fakultasnya baru pecah gitu dari salah satu fakultas besar waktu itu MIPA Iya, gitu. iya. Ya bisa dicari lah apa gitu kita Iya, list gitu yang iya, pecah iya, di udah. dari MIPA gitu. Iya. Di situ ospeknya keras enggak, tapi ya banyak mental-mental, dan gua termasuk rebel waktu itu. Oh, Karena- sama berarti sama sama gua. Karena ya lo tau lah kalau ospek itu kan harus digundulin Betul, gitu. betul, Dan gua betul. itu ngerasa mahasiswa itu waktunya gua untuk gondrongin rambut. Betul. Kapan lagi gitu di SMA gua dicukur terus Betul. sama guru, dan Iya. gitu gua nggak mau potong, sampai orang terakhir yang nggak mau potong rambut tuh. Gua Tapi akhirnya potong. akhirnya potong gak luluh karena waktu itu Oh. ada ya sekumpulan gadis-gadis lah yang ngelobi gua gitu. Gadis. Tapi di zaman lu itu udah nggak main pukul ya, udah nggak ada. Nggak bisa. pukul. Nggak bisa padahal gue mengharapkan ada itu. Oh. Karena kalau ada itu kan berantem seru ya. Iya. Kalau zaman gua 2001 kita masih ada pukul karena belum ini ya, belum transisi yang Iya. tadi lu bilang itu. Maksudnya belum. Sorot soalnya. Ya belum terlalu disorot, sampai emang di angkatan gue itu ada yang meninggal, terus akhirnya tahun berikutnya, Serem amat ya. iya tahun berikutnya Seriusan meninggal karena serius ospek. karena ospek, karena dipukulnya pakai linggis, tapi linggisnya itu dibungkus pakai pakai kertas, pakai koran. Disangkanya setelah pakai koran, disangka seniornya mungkin udah lembek kali ya, namanya dalamnya linggis pak gitu kan. Ya kan tetap aja keras ya, bego ya. Mahasiswa tapi Iya, itu udah gitu meninggalnya kan di agak gedung yang nggak terlalu rame. Nah itu pas zaman kita itu terkenal angker gitu. Jadi dipukulnya di situ di area kampus gitu. Makanya setelah itu udah tuh bukan nggak ada ospek tetap ada, tapi nggak ada main pukul-pukul. Dan saat ospek itu diawasin sama dosen-dosen gitulah. Tuh 2022 tuh udah mulai nggak terlalu tuh. 2002. Kalau lu 2007 dan lu negeri harusnya mah juga nggak terlalu sih kayaknya ya kalau negeri ya. enggak sih ya, intrik-intrik dikit ada sih waktu biasa pas pelantikan kan disengaja Paling dibuat teriak-teriak kayak konflik iya teriak-teriak, gitu. terus yang dorong-dorongan gitu kan, biasa Kayak lah. sinetron ya. Ada senior baik, senior jahat iya, gitu iya. kan, Bad gitu cop, dorong-dorongan good cop, aja, iya, bad iya. cop, good cop gitu ya, itu lah. Iya. Seru. Terus lanjut. Dia lanjut, jadi balik lagi ke sana. Semenjak dari rebel itu gua ngerasa kayaknya gua ya akademik biasa aja sosok gitu. Jadi gua kayak ya udah lah itu Organisasi. sama kayaknya organisasi seru gitu. Gua ikut beberapa organisasi, dan yang anehnya adalah waktu itu kan gua ngerasa ya udah gua ikut organisasi buat gua dapet pengalaman organisasi, gua bisa dekat dan bisa nanti gua bisa dapet koneksi lah ya Iya, untuk kerja dan whatever it is gitu. Betul. Karena Visioner tuh waktu ini ya. kan nggak harus dapat sertifikat ini, koneksi senioritas Betul, gitu kan, betul. apalagi di industri yang katanya senioritas itu sangat berbatu gitu kan, tukar relasi. Betul. Tapi emang jujur sih ya, kampus lu ini di tempat kita yang lama itu kan memang banyak lulusan dari sana ya. Ada beberapa. Karena emang si kepalanya ini ya memang lulusan sana, jadi dia narik terus. Jadi gua lihat sih memang senioritasnya berjalan lah gitu, maksudnya buat dia. Oh ya, pernah jadi bos lu juga ya? Ya pernah jadi bos gue juga kan, dan itu berjalan sih, memang kelihatan solid sih ya, solid banget gitu. Itu ditawarin atau memang enggak sih. di grup ditawarin atau gimana sih itu kayak gitu? Gua jujur Di share. kalau ngomongin soal kerjaan itu ya, di situ waktu pas gua masuk ya takdir mempertemukan kita di perusahaan itu ya bang ya, itu jujur gua nggak lewat siapapun gitu.
Jadi gua waktu itu lewat satu portal, ya bilang, ya waktu portalnya Jobstreet lah ya waktu itu. Kalau sekarang kan ada Jobstreet, ada LinkedIn. Nah, itu Jobstreet, gua apply aja gitu. Dan gua baru tahu ketika gua beres interview itu ada junior gua dan ada temen Senior, angkatan malah ya. Gua, seniornya gua belum tahu gitu. Tapi ya itulah namanya takdir ya. Jadi kadang-kadang kalau kita ngarep malah. Sorry, teman angkatan siapa? Sebetulnya namanya nggak apa-apa. Fajar. Daud ya. Oh alah, ya itu satu grup kita ya. Waktu pas ngambil bukan kuliah satu sih, tapi ada tambahan lah ya, extension profesi. Berarti seumuran, sangkatan juga. Sangkatan. Oh alah. Waktu pas ambil profesi, kalau udah profesi bisa dilihat lah ya. Ya, udah nggak apa-apa, itu mah biar ya yang penting kita nggak tidak menyebutkan itu aja. Gitu, dan gua baru tahu waktu pas gue beres interview ada junior gue itu yang Fuad itu kan. Wah, Fuad itu termasuk junior jadi. Iya, junior gua. Oh, di sini gitu kan. Dan baru tahu banyak satu alma mater tuh pas sudah kerja aja sih, Bang. Pantesan dia manggil lu sama si Daud Kang ya? Iya. Oh, alah, baru tahu nih gua malah. Padahal gua biasa aja sih, tapi beda setahun, 2 tahun. Ini lu yang ngospek lagi aja. Iya. Dia 2009 kalau nggak salah, Fuad. Oh, 2009. Lu yang ngospek lagi? Iya, gua yang ngospek. Lucu juga ya ngeliat Fuadnya lagi botak ya. Lu apain tuh Fuad tuh? Ya, anyway, kalau tadi balik lagi ke organisasi tadi. Organisasi, ya udah gue cuma organisasi, tapi ya itu tadi yang gue nggak nyangka adalah waktu itu yang namanya lagi muda-muda belia lucu-lucunya gitu, organisasi pacaran gitu kan. Oh, ada ya momen itulah ya Mas ya. Gitu kan. Ya udah gue nikmati masa-masa muda yang indah lah bisa dibilang, nongkrong sama teman-teman gitu. Dan waktu itu yang menurut gue agak aneh tapi lucu juga gitu. Waktu itu kan kita ada kayak satu geng gitu lah, bukan geng ya, maksudnya cowok-cowok yang emang aktif juga di organisasi gitu kan. Terus kayak implot salah satu orang, ini kayak jadi the next ketua himpunan nih, kita pengen ngedorong dia gitu. Tapi satu dan lain hal, ternyata IPK-nya dia tuh anjlok waktu pas semester itu. Anjlok, sementara gue waktu itu lagi agak naik, lagi ada bener nih. Jadi antara satu temen-temen tongkrongan itu nggak ada yang mau tuh, karena pada IPK-nya anjlok. Terus gue disondongin lah gitu. Gue yang tadinya rebel didorong buat jadi ketua himpunan gimana itu. Kocak gak lu? Yang tadi si maba yang nggak mau potong rambut, betul. Tiba-tiba didorong, di mana waktu itu, tapi lucunya gini bro, itu mendobrak doktrin-doktrin yang selama itu terjadi. Waktu itu ketua himpunan itu, ketua BEM fakultas ya, itu identik dengan anak atau mahasiswa yang pintar, karena emang ada saat IPK kan, tapi emang nggak tinggi amat. Terus yang kedua cenderung lebih dekat sama rohis gitu. Alim. Jadi lah ya. Ibaratnya gitu. Orang belum pernah ada, bahkan kalau gua flashback ke 5 angkatan ke atas gitu ya, bahkan belum pernah ada ketua himpunan itu yang punya pacar. Orang baik-baik karena se-ekstrim itu gitu. Gua tahu pacaran salah sih ya. Tapi yang namanya muda gitu. Apa-apa. Jadi kayak ketua himpunan dan ketua OSIS itu benar-benar kayak didoktrin mereka nggak boleh punya pacar sama sekali gitu. Dan track recordnya benar-benar bagus lah, yang dulunya bukan rebel. Sementara gue tadi ya ibaratnya kayak ketua OSIS lah ya, modelnya kayak gitu kayak ketua OSIS gitu. Ya kalau dibayangin kayak anak sekolah tuh, ya anak yang ketahuan rokok gitu kan, tiba-tiba jadi ketua OSIS ya pasti ya itu aneh banget ya. Aneh ya. Tapi ya lu mematahkan itu kan, begitu lu jadi ketua. Gue justru melihat itu, ya udah deh karena ini amanah dan kayaknya seru gitu ya, gue cobain aja gitu. Gue mencoba mematahkan itu gitu karena dan lu banyak program-program yang juga banyak ngerubah program lah mungkin ya di himpunan. Ngerubah enggak sih, ngerubah banyak sih, tapi yang kalau menurut gue mungkin bisa gue ceritakan gitu ya. Itu yang pertama itu yang gue cukup bangga sih ya, bukan cuma gue tapi kan kerja tim ya. Itu angkatan sebelum gue itu himpunannya BEM fakultas ya. BEM fakultasnya itu bisa dibilang kayak diinjek-injek sama fakultas dan mahasiswanya sendiri gitu. Karena yang
itu agak aneh juga kalau menurut gua gitu. Jadi waktu pas angkatan sebelum itu ada 2 calon. Calon yang pertama tuh bagus banget, keren banget gitu ya. Orangnya bagus banget, keren banget, dan emang organisasinya bagus. Sementara satu lain, yang sisi lainnya tuh ada yang kayaknya tuh biasa aja, tapi orangnya tuh ya cenderung baik lah gitu. Dan banyak orang-orang yang milih dia tuh karena kasihan gitu kayaknya. Oh ini kayaknya bakal nggak menang nih jadi milih, tapi anehnya gara-gara itu dia menang gitu. Gitu. Dan terlepas dari itu, karena ada dinamika politik ya, itu kayak bener-bener nggak kelihatan aja gitu sih BEM-nya, programnya apa, terus bener-bener kayak diinjek nama fakultas dan jadi apatis juga sih angkatan-angkatan itu tahun BEM gitu. Itu satu. Terus yang kedua, secara duit kas juga itu nggak banyak gitu. Waktu itu gua ibaratnya diwarisin uang kas himpunan tuh mungkin cuma sekitar 2 atau 4 juta ya, gue lupa, nggak nyampe 5 juta deh. Nah lumayan lah. Kalau di tempat yang lama itu apa, serikatnya 0. Selalu 0, nggak tahu tuh duitnya kemana. Ya nggak tahu ya, aduh ngomongin serikat nggak apa-apa, selip-selipin dikit deh ya gitu. Nah ya alhamdulillah, dan meskipun ketua BEM-nya rebel gitu ya, rebel udah punya pacar yang itu gitu kan, ya alhamdulillah di akhir tahun pas gue sudah terima itu bisa ngebalikin sekitar 40 jutaan lah buat generasi berikutnya. Itu yang keren bukan gue sih, teman-teman Danus waktu itu, dana usaha. Dan waktu itu gue emang kelihatan cukup pelit sih, maksudnya kalau dulu kan ya diperhitungkan lah ya, mikirin gitu. apa pas udah proposal tuh suka ya di ACC aja. Kalau dulu gue mikirnya ya sering dicoret-coret gitu, banyak juga yang kesal sama gue, tapi ya itu buat kepentingan kita juga, dan gue selalu mikir ya duitnya harus diputar gitu. Betul. Bukan buat gue, bukan buat anak-anak Danus aja gitu diputar. Terus yang kedua yang cukup menarik adalah gue waktu itu kan terlibat juga di IP, salah satu organisasi internasional lah ya, mahasiswa internasional gitu. Waktu itu gue sempat ikut kongresnya di Bali gitu ya. Tapi karena nggak punya duit. Itu semester berapa? Itu semester 3 kalau nggak salah. Baru banget berarti ya? Semester 3 atau 4. Karena nggak punya duit, waktu itu ditawarin sama dekan mahasiswanya, lu bisa kesana berdua, 2 orang, tapi terserah transportasinya mau pakai apa. Tapi kalau 1 orang duitnya mungkin cukup buat naik pesawat gitu. Sama temen gue, udah lah 2 orang kita naik bus aja. 1 hari itu 20 jam kita naik bus. Sementara ada teman gue yang pengen ikut tapi dia pribadi naik pesawat tuh. Jadi dia bilang, gue berangkat duluan ya. Itu kalau bilangnya, oh yaudah gue masih di sini. Terus dia bilang, gue udah mau berangkat ya. Oh iya udah, gue waktu itu udah di Jawa Tengah gitu. Dia nyampe duluan, kita masih di bus belum berangkat. Itulah ya kan ke Bali, lu naik bus bisa 20 jam. Kalau naik pesawat paling cuma 2 jam, 2 jam lah boarding gitu. Nah di situ. Nah di situ gue cuma jadi penonton aja. Tapi yang waktu pas alhamdulillah ya, waktu gue diamanahin jadi ketua BEM di sana, waktu itu gue sama teman-teman organisasi itu bikin gerakan sih. Gimana kalau kita bikin coba pertukaran pelajar waktu itu, karena emang visinya betul ngawang-ngawang, tapi pertukaran pelajar, pertukaran mahasiswa. Iya mahasiswa, tapi mahasiswanya kayak short term gitu, bukan yang benar-benar 3 bulan. Even nggak sampai 3 bulan, cuma sebulan atau 3 minggu kalau. Jadi kayak dia mengenal kulturnya Indonesia, tapi ya sambil di wadah organisasi itu. Dan alhamdulillah itu pertama kali kejadian waktu pas gue sama teman-teman gitu. Gue juga nggak nyangka sih itu. Ya banyak hal yang intik-intiknya banyak sih, tapi ya dari situ gue belajar ya, kadang-kadang apa yang kita pikir nggak mungkin itu mungkin gitu, bagi orang itu mungkin banget gitu. Iya gitu sih. Dan ya itulah ya, berawal dari apa ya, dari cita-cita ya, impian lah ibaratnya, apa ya, kayak mimpi lah ibaratnya kayak gitu kan. Terus akhirnya ya lu bisa wujudin itu gitu. Nah balik lagi karena kayaknya waktunya lu nggak banyak. Nggak apa-apa, santai aja. Ini kita bikin sejam kita skip langsung ke masa lulus dan gue mencari kerja gitu. Sayangnya setelah itu gue merasa jadi sedikit besar kepala gitu. Namanya saat lulus dan gue. Tapi normal lulus 4 tahun atau ada lebih? 4,5 lah. 4,5 karena skripsi dan lain-lain. Ya, skripsi dan lain-lain gitu kan. Terus ya gue nambah 1 tahun buat extension profesi ya. Profesi. Gue lulus di sana dan gue ngerasa ya namanya darah muda lulus gitu kan, kayaknya wah gue lulus
dapat posisi manajemen trainee atau apa gitu kan, marketing gitu kan. Gue dulu kan mikirnya marketing tuh. Iya. Apa kayak marketing eksekutif lah apa gitu yang ke ya pokoknya mentereng lah gitu. Dapet itu terus nggak lama gue punya mobil, punya nikah, punya rumah gitu-gitulah. Ya visi-visi jiwa muda yang bergelora gitu. Tapi ternyata nggak semudah itu Fergus. Tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan ya. Gitu kan. Gua waktu itu entah kenapa ya, mungkin emang takdir ya. Kalau misalnya gua waktu itu jadi orang marketing, mungkin gua nggak akan kita nggak bisa ngobrol kayak gini. Betul. Kita nggak ketemu. Emang udah jalannya Allah. Udah jalannya kayak gitu. Bahkan tiap kali gua mau di area marketing itu seakan-akan digagalkan atau kayak ada aja kendalanya tuh. Waktu itu gue inget banget nih bro, ini sering aja sih, gue yakin bakal keterima di situ karena udah screening awal tuh. Screening awalnya juga itu kayak Benteng Takeshi itu seru banget tuh. Gue ikut kayak open recruitment di kampus, salah satu kampus gede di Bandung. Terus kelasnya tuh seru, eliminasi. Jadi pas awal nih ada tes awal psikotes yang lu dikasih koran segede apa, betul, terus lu ada tes psikologisnya. Iya. Terus itu 3 kali tuh. Jadi awal misalnya ada 500 orang gitu ya. Terus dieliminasi lagi jadi 300 orang. 300 jadi 100. 100 kayak Indonesian Idol ya. Kayak Indonesian Idol, kayak Benteng Takeshi stand up comedy. Akhirnya sampai ke akhir gitu. Yang pas akhir itu nanti katanya dapat email segala macem lah untuk interview. Nah, alhamdulillah gue sampai tahap itu dan gue dapat panggilan ke Jakarta waktu itu. Dan anehnya waktu pas gue di Jakarta itu tiba-tiba celana gue robek setengah gitu. Mental gue jadi jadi celana bahan. Lu ke Jakarta berarti sendiri sama saudara atau sama bokap? Ya naik travel segala macam. Sendiri gitu, tapi. Dan di sini lu nggak ada saudara di Jakarta? Ada saudara, tapi waktu itu gua pikirnya karena sendiri aja bisa gitu. Dan semuanya kita pas interview gua jadi ada Jakarta yang mana? Apa? Jakarta yang mana? Adalah daerah sana Jakarta, Pulau Gadung dan sekitarnya. Jakarta Timur berarti. Iya, Pulau Gadung. Tapi posisinya untuk kenapa robek? Maksudnya? Gua nggak tahu. Waktu itu pas lagi naik ojek tiba-tiba robek aja dan tiba-tiba gua jadi kacau aja gitu. Jadi karena kayak waktu itu gue salahnya masih suka menyalahkan, wah ini gara-gara celana nih, gara-gara celana gue robek gitu. Itu tuh nggak boleh ya. Itu proses kedewasaan lah ya. Tapi kalau gue flashback, ya mungkin emang Allah nggak bukan jalan nih gitu. Sana gitu. Kalau gue di sana gue nggak akan ketemu bini gue sekarang. Betul. Perusahaannya nggak boleh sebut. Ya jangan dah. Marketing intinya lah ya. Lu waktu itu buat posisi marketing ya? Iya, marketing. Gue jadi inget kalau masalah celana, gue dulu inget ya. Gue lagi sidang tuh, udah mau sidang tuh, sidang skripsi TA gitu aja. Itu sleting gue kebuka ternyata, dan gue ya karena gue emang orangnya bodo amat ya udah bodo amat, udah dengan sleting kebuka aja. Jadi emang gitu. Tapi saat itu memang mungkin udah dewasa kali ya gitu. Kalau lu kan mungkin masih muda, masih belia lah, masih jadi kayak ya kalau ntar interview lagi robek ya gimana gitu. Akhirnya lu pas udah tahu itu robek lu balik? Enggak, gua tetap jalanin. Tetap jalanin. Terus jalannya kayak bebek gitu. Karena robeknya pasti tegak-tegak gitu. Yang di selangkangan itu. Tapi kalau lu dapetin, lu nggak akan, ya mungkin nggak kelihatan tapi kelihatan dikit gitu. Lucu banget. Jadi gue jadi kayak bukan bebek ya, penguin kali ya. Iya, penguin. Yang lucu banget. Nggak kebayang. Kalau sekarang inget-inget lucu daripada gue keringet dikit bro. Pasti. Nggak pakai celana lajio dalam, celana pendek. Gokil ya. Itu ada futsal. Kalau gue inget-inget itu, aduh itu. Tapi itulah jalan. Kenapa lu nggak mampir ke tukang jahit dulu, permak bang jahit? Iya, robek pas di depan gitu. Udah waktunya. Udah waktunya. Kalau masih ada waktu mungkin gua bang jadi dulu. Gua pakai sarung gitu. Lucu. Hanya kayak sinetron ya. TV. Ya, anyway. Lanjut. Abis dari sana, ya akhirnya gua mengalami lah masa-masa pengangguran S1 ya, maksudnya setelah nganggur gitu kan selama kurang lebih 3 bulan. Dan waktu itu akhirnya gue dapet di tahun tuh sama kakak gue karena punya kenalan, dia lagi bikin pabrik baru dekat rumah, gue coba aja masukin gitu kan. Ya udah deh, gue cobain dulu daripada. Tapi udah lulus apa namanya, karir itu apa, profesi sorry. Udah pokoknya ini setelah kejadian itu. Kejadian itu, ya udah deh, gue terima aja. Maksudnya yang tadinya gue ekspektasi tinggi gitu kan, yang tadinya sama bapak gue. Kalau lu dari profesi itu kenapa lu nggak yang ngambil? Ya pasti kan harusnya alurnya ke sana dong, ke dunia kesehatan itu gitu. Maksudnya kenapa lu
Mungkin karena emang lu udah Ya ini itulah, marketing ego. ya, ego ya. Ego Iya sih. pengen kelihatan kayak Exmood Exmood gitu. ya benar. Terus punya ya mentereng. Iya, tapi gitu. cara lu ngomong bisa lah bro sebenarnya sih. Cuman mungkin ya itu kali, mungkin Allah yang tadi lu bilang emang bukan jalannya di situ gitu. Oh, iya. Ya akhirnya dari sana gue Doa ibu kali itu. bisa jadi. Akhirnya gue ya udah dah coba yang dekat rumah dulu, dan akhirnya gue mengaminkan apa yang dulu bokap gue bilang gitu. Dulu kan udah lu lulus yang penting kerja dulu gitu kan. Dulu gue nggak mau kayak gitu, gue nggak pengen cuma kerja doang deh gitu, pengennya ini itu gitu. Tapi gue cuma senyum aja gitu. Idealis. Gitu. Tapi lama-lama gue mikir ya gue nggak mau jadi beban juga gitu kan. Dan ya udahlah, yang penting gue kerja dulu. Dan waktu itu terlihat gue mulai shifting tuh. Gue ngelihat waktu itu almarhum nenek gue ya udah berumur dan butuh bantuan lah ya. Waktu itu gue mulai shifting, ya udahlah gue nggak dapet kerjaan di Jakarta, yang penting gue dapet di Bandung. Betul. Tapi gue bisa dapet sama nenek gue gitu. Karena gue yakin menemani nenek gue sampai momen-momen terakhirnya itu berkah banget sih. Benar. Dan alhamdulillah itu waktu pas gue dapet kerjaan itu di Bandung, gue nggak mikir panjang, ya udahlah gue coba dulu sebagai yang tadi rekomendasi kakak gue, dan deket juga dari rumah gitu. Gue coba dulu, gue masuk sana, dan alhamdulillah bener gitu. Pabrik kecil, kesehatan, obat hewan malah. Iya, farmasi. Dan enggak farmasi bukan. Farmasi tapi obat hewan. Obat hewan. Jadi buat ngasih makanan buat hewan ternak sih. Oh. Gitu. CV atau udah PT itu? Masih CV waktu itu awal. Nah terus nggak lama setelah gue masuk sana, ya mungkin sekitar 5-4 bulan ya, dan benar kejadian gitu. Nenek gue ya, alhamdulillah memang sudah waktunya gitu ya. Dan gue alhamdulillah bisa menemani saat-saat terakhir dia gitu. Menurut gue itu priceless sih. Iya benar. Karena nenek gue itu ikut sama, bukan nenek gue ikut sama gue ikut sama nenek gue gitu. Jadi nenek gue itu selalu ikut sama keluarga gue waktu itu. Sampai gue ya itu kerja gitu. Bahkan ada hal unik yang menurut gue tuh aneh, tapi waktu itu polosan anak kecil gitu. Dulu waktu KSD kelas 1 gitu ya. Kelas 2 ya gue lupa. Kepala keluarga adalah gitu kan, harusnya kan bapak ya. Iya. Gue nenek. Karena nenek paling tua di rumah gue gitu. Iya, lu kayak Fajar Set Boy ya. Iya, dan nenek keluarganya siapa? Iya, gitu. Dan kalau boleh jujur tuh yang paling kayaknya sayang banget sama gue tuh nenek gue gitu. Karena bokap nyokap gawe. Bokap gawe, yang nganterin gue sekolah nenek gue gitu, dan nyiapin dia makan nenek. Iya, dan dia sayang banget sama gue gitu. Yang namanya anak kecil kan polos ya. Dia nggak ngerti konsep kepala keluarga kayak gitu. Kepala keluarga nenek ya. Itulah. Nah, balik lagi akhirnya di sana gue akhirnya menerima, oke lah gue di industri gitu ya. Dari sana terus gue ngeliat kayaknya nih kalau di sini terus gue nggak berkembang nih. Karena memang posisi lu itu apa? Nah, ini yang menarik juga. Dulu tuh gue nggak mau ke bagian quality. Nah, di sana gue dijontrongin ke bagian quality. Quality yang kalau menurut gue itu gak gue banget, dan gue jadi stres di sana gitu. Gaji karena 1 digit masih UMR sana ya? Iya. Apa di atas UMR sana? Tipis lah UMR kayaknya, gue lupa. Akhirnya ya udahlah gue 2000 berapa? Gue tuh 2013 lah yang 2013. Tapi kebiasaan sih itu sering gak gue masukin ke dalam salah satu CV sih, karena emang cuma bentar sih. Jadi kayak cuma bertransit gue doang gitu. Dan itu gue ngeliat kayaknya gue harus coba ke perusahaan yang lebih well established gitu. Maksudnya gue pengen tahu gitu, karena gue orangnya kan sering nyoba ya. Wah, kalau di perusahaan baru mumet juga nih kata gue, dan gue emang nggak demen di bagian quality gitu, lab segala macem. Meskipun waktu dijanjin lu orang baru di sini, lu kalau emang survive ya lu bisa jadi quality manager gitu. Bahkan nama gue waktu itu yang dipakai untuk pendirian perusahaan di sana, karena butuh salah satu tenaga sarjana ini gitu. Ya lu tau lah kalau itu apa ya gitu ya, sarjana profesi itu. Nah, gue akhirnya pindah ke salah satu industri juga di Bandung. Dan itulah twist of fate, gue ketemu sama bini gue di sana gitu. Dan di Bandung ya? Di Bandung. Ya, bini lu dari kampus yang berbeda ya? Kampus yang berbeda. Dan setelah gue pikir-pikir ya emang udah jalannya Allah kayak gitu. Iya, betul. Akhirnya gue ketemu bini gue, dan itu sama-sama divisi yang sama tuh? Enggak, beda. Beda divisi. Gue dulu bagian produksi, bini gue orang quality. Dan ya namanya. Terus ketemunya saat? Waktu itu ya cuma tahu aja, tapi waktu itu yang bikin kita deket itu ini ada sedikit personal ya. Apa deviasi? Karena deviasi? Bukan. Lagi mau ada acara outing gitu. Lagi ada acara outing, terus gue
perlu survei ke sana, ya biasalah survei, tapi gue nggak mau sendiri kan, gue ngajak gitu kan, ada beberapa gitu kan. Nah yang lain ini pada nggak bisa nih. Oh, lu panitia saat itu? Iya, oh, diminta jadi panitia perusahaan awal. berarti ya? Lebih kecil. Oh, produksi. Supervisor up lah. Oh, Waktu itu supervisor ya, tapi up dari perusahaan dong? dari perusahaan, tapi cuma grup kecilnya aja gitu. Iya, kayak Jadi, annual zaman dulu lah ya, yang di tempat lama annual itu. ala-ala, tapi bukan annual yang wah gitu, cuma buat outing doang. Iya, Cuma buat main team lah. building, ya. Team building ya. Iya. Team building itu terus twist of fate ya pada nggak bisa, akhirnya cuma gue berdua sama dia gitu yang survei. Oh, bini lu juga dulu levelnya sudah supervisor juga. Ya namanya cowok ketemu cewek Iya, gitu betul. kan, lagi momennya pas gitu kan, ibarat kata Oh, pas di pas survei di situ tuh. ya Pas lagi survei itu bawa deket mobil. lah, bawa mobil. Oh. Jadi ya di sana akhirnya berlanjut lah gitu. Terus ya alhamdulillah berlanjut sampai nikah, punya anak, dan ketika itu gua sebelum punya anak itu alhamdulillah Nikah tuh di Bandung ya berarti ya? nikah gua di Cirebon. Enggak, maksud gua setelah nikah itu lu di Bandung ya? Di Bandung. Dengan di perusahaan yang itu yang sama dengan masih ya? perusahaan yang sama, dan gua waktu masih di rumah orang tua gua di Bandung. Oh, iya. Nah, waktu itu alhamdulillah gua sempet dipromosi juga sih, jadi kayak level asmen lah gitu. Level asmen. Tapi gua nggak mau ibaratnya sign kontrak baru. Kalau mau sign kontrak baru waktu itu polisinya memang ada tambahan lah beberapa juta gitu ya untuk ganti transport, tapi lu harus stay 3 tahun. Kalau 3 tahun lu belum stay, lu harus bayar penalti besar gitu. Iya. Gua pikir-pikir, udah gua nggak mau gitu. Takutnya ada peluang lebih baik kan, gua susah cabutnya gitu. Betul. Dan ternyata bener gitu. Ya, kalau tapi bini udah berhenti? Belum? Enggak. Oh, pas lahiran sih. Lahiran pertama? Nah, waktu pas mau lahiran itu, akhirnya gue coba cari peluang baru kan, namanya rezeki, karena kan dia kan. Itu masih di Bandung. Di Bandung. Nah, waktu pas mau, bahkan sebelum lahiran sih, waktu sebelum bini gue positif itu gue udah mulai nyari-nyari tuh. Oh, oke. Nyari-nyari. Nah, pas gue keterima, nggak lama setelah itu, ternyata pas proses sih, bini gue itu positif. Jadi emang gue dapet pindah kerja ke tempat yang kita bisa ketemu bareng itu. Yang salah satu perusahaan yang di Jalan Bogor lah. Sini lagi Jalan Bogor. Apa udah banyak kan? Iya. Dari ujung ke ujung ya. Banyak. Ada perusahaan makanan, ada perusahaan biskuit ada. Biskuit ada. Ya, macam-macam. Jualan motor ada, bakso ada, bakso Rahmat, pabrik ada, ban ada. Itulah mungkin rezeki anak ya, gue pindah ke sana gitu. Dan ya alhamdulillah gue merasakan bisa di. Nah, istri berhenti saat lu pindah ke sini. Nah, waktu pas gua pindah, waktu itu gua sama bini, ya udahlah. Oh, LDR-an ya. Gua LDR-an dulu sama bini, karena iya. bini juga waktu itu lagi ngisi kan, terus dia pikirnya udah nanggung aja nanti resignnya pas udah lahiran, oke. Sekalian dipanjangin kan udah lahir, betul. cuti habis masuk sebulan resign gitu. Betul. Gitu. Nah, ya udah gitu. Habis itu kita memutuskan untuk waktu itu sempat galau tuh beli rumah di mana, mau ngambil rumah di Bandung atau di Bogor atau di Depok, di mana. Akhirnya ya udah gue berani deh ngambil sekitaran Bogor waktu itu. Oh iya, rumah sekarang ya berarti rumah ya. Sekarang, dan sana ya, oke. Gue pikir waktu itu pasti ada aja rezekinya gitu ya, rezekinya istri sama gua gitu ya, nanti istri ikut gua aja gitu. Kan mau nggak mau kita sebagai kepala keluarga ya. Betul. Ya udah, habis itu kita mantepin di sana. Waktu itu istri gue udah mau cabut juga, tapi tiap kali ke Bandung jadi gue kayak bantuin istri gue tuh masukin lamaran, pokoknya dia tau beres aja. Iya. Tolong bikinin nih CV gue. Iya. Gitu. Terus ya udah akhirnya dia terimalah ya di situ ya. Satu perusahaan juga. Di Cimana? Ya Sentul ya? Enggak, masih Jalan Raya Bogor juga. Itu Jalan Raya Bogor ya? Iya, Jalan Raya Bogor yang awal gitu. Iya. Habis itu dia pindah ke Sentul gitu. Oh iya. Itu Jalan Raya Bogor, terus baru sekarang di Sentul kan? Iya. Iya. Tapi yang menarik adalah momen LDR sih bro, gue mau sharing aja sih ini. Nah itu kan juga salah satu perjuangan ya sebenarnya kan, perjuangan seorang pejuang ya ibaratnya. LDR itu kan apalagi suami istri agak berat gitu, karena kalau ada salah paham, ada salah kaprah, ujung-ujungnya ya cerai, amit-amit gitu. Cuma kalau pacaran LDR ya putus, udah selesai gitu ya. Ya kalau berumah tangga ya kalau LDR ya resikonya itu gitu. Tapi ya
karena perjuangan lu ya buat istri, buat anak lu, ya akhirnya sampai gue inget tuh dulu lu yang siap kalau ada overtime, siap katanya. Pokoknya kalau ada yang tiga kali itu apa namanya, kakak iya kita sampai gituin kalender iya. Dan kalau gue orang yang, kalau gue bukan orang, ya gue juga mau gitu, tapi gue lebih ke arah ya karena pas yang di bagian gue itu banyak yang nggak mau. Akhirnya kan gue yang udah berumah tangga ya, jadi gue yang siap, jadi makanya gue malu mulu yang ketemu itu kalau udah kakap ya. Lu kadang orang ngeluh, kalau gue justru iya ngincer gitu, ya. Bahkan formennya udah lu ke rumah aja, pulang aja. Apalagi formen masih belum nikah gitu ya. Jadi gitu, itu perjuangan bro. Tapi yang menarik adalah momen LDR ini sih buat drama sama anak. Jadi anak gue waktu itu masih setahun ya, umur setahun. Dia belum terlalu inget lah ya. Jadi kalau gue datang ke Bandung, anak gue tuh pasti nangis, seakan-akan nggak kenal. Lu siapa gitu nih, cowok cium-cium gitu kan, tiba-tiba gitu kan, tiba-tiba datang. Karena waktu itu kan sistem kerja kita kan 6 hari kerja. Iya betul. Kerja 2 libur. Nah hari pertama kayak gitu, hari kedua udah kenal nih. Kadang-kadang gue extend kan cuti. Iya. Nah tapi waktu pas gue udah mau balik, biasa drama kangen-kangenan gitu. Jadi lu tahu filmnya Adam Sandler nggak ya, 50 First Date? Jadi lupa dulu si cewek itu selalu lupa namanya siapa sih, gue lupa dah si cewek itu. Iya pokoknya yang sering jadi melawan Adam Sandler sama Drew Barrymore. Drew Barrymore pokoknya itu yang klop banget kan, mereka kan kalau Adam Sandler sama Drew Barrymore. Iya lucu. Jadi gue kayak ngalamin itu. Tapi itu termasuk salah satu film favorit gue sih sepanjang masa lah itu 50 First Date. Jadi gue kayak PDKT dulu nih sama anak lu. Terus sudah mau pergi lupa lagi. Sama nangis gitu, datang lagi minggu depan gue balik lagi. Lupa lagi dia. Baik-baikin lagi gitu biar ingat ya. Iya, seru. Kocak banget tuh. Gue ingetnya jadi kayak film tapi sama anak ya. Iya, itu di filmin seru kali bro. Seru tuh di filmin tuh. Iya, Bapak yang LDR. Gitu. Ya, akhirnya kita keluarga pindah gitu kan. Bogor segala macem. Ya alhamdulillah gitu kan. Sama-sama kerja segala macem, sampai piece of fate ya. Waktu itu gue berpikir ya namanya udahlah ya, kita stay di salah satu company aja gitu. Maksudnya ya udah kalau misalnya ada tawaran ya mungkin sambil jalan aja gitu. Bahkan gue waktu itu berpikir dengan ya ada beberapa tunjangan ya lu tahu sendiri lah ya, bisa didapatkan mantep lah ya, bukan cukup nyaman lah ya. Itu ada tawaran tuh gue kayak nggak dulu deh, jauh gitu. Lu pernah cerita padahal naik tuh. Lu pernah cerita. Tapi gue hitung kan, wah kalau di sini gue kagak dapet tunjangan lembur lah apa lah gitu. Lu cerita. Itu gue kredit ya, butuhnya duit gue gitu, bukan title. Betul. Ya udah, akhirnya gue stay, tapi ya akhirnya piece of fate kayaknya emang nggak ada yang abadi ya bro. Ya lu ngalamin apa yang lu ngalamin gitu kan. Terus lihat kayaknya ini udah nggak sehat gitu ya. Gua diombang-ambing ke beberapa. Karena lu waktu itu udah pindah divisi lah ya gitu. Ya ngalamin ke macam-macam lah. Iya, pokoknya lu udah kemana-mana dah saat itu, ke engineering dah. Udah nggak jelas ke gudang gitu kan. Ibarat ini mah apa ya? Pup. Ibaratnya udah terombang ambing ya gitu. Tinggal nunggu kena batunya aja biar pecah gitu. Kalau gue ingat kata bos gue dulu tuh, yang waktu pas gue di gudang, ya ini kuat-kuatan lu aja yang ngegoreng sama lu yang digoreng. Yang kuat lebih lama gitu kan. Dan gue masih gudang ngeliat, wah ini kok banyak returan yang menurut gue nggak sehat gitu. Betul. Karena bisnis kan kalau ya returannya banyak berarti kan nggak sehat ya. Tapi memang di era kita itu ya karena ya di luar gua sama Wahid kena cut off. Memang saat itu di eranya tahun itu memang banyak yang ngundurin diri ya, banyak yang resign di luar banyak yang kena cut off itu, tapi juga banyak yang ngundurin diri karena memang udah merasa bahwa ya udah nggak sehat gitu. Per person juga udah kayak saling curiga gitu, kayak ngerasa lu temen gua atau enggak sih gitu. Kayak udah begitu, udah mulai begitu. Bukan di dulu tuh kita bener-bener solid gitu, lu sama gua, lu bener-bener ya kita saling percaya gitu, untuk satu divisi pun kita kuat gitu, untuk satu perusahaan pun kita kuat. Nah pas di era itu kok kayak ngerasa satu sama lain tuh jadi kayak
lu temen gue bukan ya, lu nusuk gue nggak dari belakang, jadi kayak ada kecurigaan, jadi mungkin jadi lebih banyak mendingan ya udahlah pada pergi ya, apalagi yang muda-muda punya apa ya, punya ilmunya, terus punya ijazahnya, punya ya pengalamannya lah, mereka lebih baik pergi sih gitu. Ya itulah apa namanya, pilihan ya bro ya. Iya. Tapi balik lagi ya, gue ngeliat disana kayaknya udah nggak sehat. Dan waktu nggak salah, gue jadi inget waktu kan gue pernah ngobrol sama lu ya di salah satu bagian office-nya di sana gitu. Kenapa gue mau ke bagian engineering, ke bagian gudang. Iya. Gue ingat waktu itu gue kayaknya pengen jadi konsultan. Gue itu masih ingat lu ngomong gitu, dan begitupun si headnya engineering juga iri sama lu kan waktu lu dapat keterima itu kan, ya inget gak yang lu bilang katanya gua harusnya gua tuh yang gitu kan. Itu kan cuman, kita nggak pernah tahu kan. Ya itu benar atau enggak tahu sih. Ya pengucapan manusia kita nggak tahu gitu. Karena gue pikir waktu itu ya secara salary lumayan gitu ya, dan waktu itu gue nggak mengakui juga, agak emosi juga. Di tahun yang sama ya lu ya? Apa? Di tahun yang sama gak sih lu pergi? Apa setahun kemudian ya? Beda dikit deh kayaknya, hampir sama kayak lu. Beda bulan doang ya kita ya? Beda bulan kan? Beda di awal bulan tahun kan ya? Pertengahan. Juni akhir. Agustus September atau Oktober. Iya lu kan ngajak gue jalan-jalan kan. Nah, waktu itu gue nulis juga, gue udah punya pegangan ya, dan gue bisa jadi konsultan waktu itu, ya udah gue ambil gitu. Nah tapi emang gajinya lumayan gitu, dan waktu itu gue ngerasa wah ini di Jogja ya? Dia waktu itu dapat proyeknya awalnya di Jogja. Jogja Gitu kan. Konsultannya di bagian continuous improvement gitu kan, efisiensi gitu. Tapi waktu itu pas awal-awal ternyata ya itulah dark side of consulting gitu. Gue mulai lihat gitu. Jadi memang ya namanya kita konsultan kan pasti cost efisiensi ya. Kita kayak nyorot bagian mana sih yang harus di-cut, besar gitu. Bahkan siapa yang harus di-cut gitu kan. Oh justru ada itu secara nggak langsung ya. Kan bayar konsultan kan buat bisa untung kan. Di situ ada beberapa hati gue yang kayak kayaknya gini banget ya, tapi ya it's life ya. Sebenarnya bikin gue riset sebenarnya bukan itu. Waktu itu gue sempet kayak di challenge jadi salah satu interim project manager. Gue itu dapet project pengembangan rumah sakit, bukan perumahan ya. Jadi ada rumah sakit yang lagi develop, mereka banyak buka cabang. Iya, itu di mana tuh? Head office-nya waktu di Cirebon. Iya, Cirebon. Tapi dia punya branch punya cabang di Majalengka, di Kuningan ada gitu. Jadi gue sering diputar tuh Majalengka, Kuningan, gue jadi PM bayangan. Jadi gue dipartnerin sama senior project manager yang udah tua. Kalau klien itu lihatnya project manajernya itu si Pak S ini, tapi gue secara internal yang ditodong buat bikin report segala macam itu gue. Gue jadi interim project manager lah. Nah, gue ngerasa pertamanya gue oke di challenge sih, tapi sini yang pertama gue rasain kok banyak yang malah gue hilang gitu, dalam artian gue harus ya dirembes sih, tapi lombok dulu buat tim segala macam gitu. Tapi kan itu ngeganggu cash flow juga. Tapi sebenarnya bukan itu sih yang buat gue akhirnya pergi. Waktu itu gue ingat pagi-pagi gue lagi stres. Lu sempat ngerokok lagi ya? Gue sempat ngerokok lagi. Gue sempat ngerokok lagi, dan waktu itu gue pinjemin mobil gitu yang waktu gue pengen banget COP atau dapat pinjaman mobil. Gue itu stres gitu yang ngerokok pagi-pagi ini kayaknya kok kayak gelisah gitu. Terus waktu itu gue ngeliat waktu lagi makan nasi kuning, gue tuh sendiri waktu itu karena partner sama teman-teman gue tuh lagi pada ada proyek lain, jadi gue kayak bener-bener sendiri di kosan gitu kan. Gue cuma ngeliat ada bapak-bapak tuh pakai celana pendek nganterin anaknya sekolah, terus si anaknya tuh salam sama bapaknya. Gue langsung kayak anjir, itu kok kayaknya mahal banget buat gue. Iya betul. Gue kayak langsung ketampar gitu. Gue lihat mobil nggak ada gunanya gitu. Pada saat itu ya. Gue kehilangan momen itu sama anak gue. Dan gue rasa kayaknya dengan gue ngerokok lagi, dengan gue yang kayaknya stres banget gitu ya. Kayaknya ini nggak berkah buat gue gitu. Akhirnya ya udah deh, gue bismillah lagi coba cari kerjaan lagi yang di sekitar Jabodetabek gitu. Dan alhamdulillah itu dapat sih bro, tapi memang ada penurunan dari segi salary dan segala macam gitu. Ya kita nggak bisa dapat yang kemarin di Kuningan itu ya? Yang beda lagi? Kantornya sih di daerah Manhattan Square, tapi kita punya office yang lebih dekat sih bro. Ini yang terakhir ini kan? Yang terakhir, sebelum gue di cut off. Akhirnya gue pindah ke sana gitu kan. Dapat
alhamdulillah dapat juga gitu. Nah, itu bisa pulang pergi ya, maksudnya Pulang pergi ketemu tapi gua anak merasakan gitu. jadi anak kereta itu. Oh ya, angker kayak Wahid, angker. Dan yang menarik adalah kadang-kadang hal yang kita hindari itu malah jadi kita diuji di sana ya. Iya, iya. Dulu waktu itu gue pernah banget gitu ngomong, "Wah, untung gue nggak naik kereta kayak mereka." gitu. Iya. Untung Sama-sama gua gue ya. enak juga jadi anak pabrik ya. Iya, tinggal iya, jalan-jalan sama-sama. terus ujung, akhirnya ternyata kena. diuji juga. Ngerasain lo gitu. Rasain Sama lu. gue juga dulu gini, waktu kerja yang di Jalan Raya Bogor itu kan, waktu sering nganter bini gue tuh ke kerja, dia kan ke arah yang Cawang. Gatot Subroto lah ya, Cawang. Betah banget kayak kerja orang sini gitu, kayak kesel gitu gue, macet. Gue ngalamin tuh setahun ke arah sono. Ya Allah, emang harus dirasain. Ya gitulah bro. Gua Ya juga terus merasakan. ya pekerjaan yang terakhir itu kan berarti berhubungan juga masih sama ya, konsultan juga ya. Iya, consulting tapi, lebih ke project management office. Jadi dia Ya. kasarnya kita nggak ngerecokin bisnisnya si klien lah. Maksudnya kita dapurnya lu terus lalu, tapi kita Ya. waktu itu projectnya apa, kenapa, dan gue juga ngelihat oh ini opportunity bagus gitu. Iya. Karena yang pertama ini ya lu tau lah gue orangnya senang belajar yang baru ya. Iya. Waktu itu sistemnya bukan yang kita ke dapur kayak manajemen consulting. Betul. Apa sih waste-nya, terus apa siapa yang harus dikasih dipenggal gitu untuk cut off reduction. Ya kita manage projectnya mereka gitu. Manage projectnya mereka, dan waktu itu ini projectnya itu sama salah satu Perusahaan negara lah ya. perusahaan negara plat merah lah ya. Mantap. Yang cukup besar gitu lah. Statusnya mau petinggi itu. Ya gitu, dan pernah juga gue meeting online gitu sama salah satu petinggi yang ya itulah ya pokoknya. ya lu tahu lah perusahaan negara ya, yang untungnya gede tapi ya, banyak kasusnya gitu. Banyak kasus juga. Tapi alhamdulillah gue nggak terlibat di sana gitu. Cuma maksudnya nggak terlibat ke kasusnya mereka gitu. Kita cuma project yang memang apa namanya di seluruh di overseas gitu. Gitu. Tapi yang gue menarik di sana adalah ya gue banyak belajar hal baru gitu. Jadi dan banyak juga ngelihat kultur terutama di BUMN gitu ya, atau plat merah tuh yang izin mohon arahan gitu-gitulah. Pasti lah. Iya, yang masih feodal gitu ya. Iya. Gitu. Tapi ya itu proses pembelajaran lah, dan gue waktu itu diamanahkan buat salah satu megang project untuk memonitor lah project cabangnya mereka di Asia Pasifik sama Middle East gitu. Jadi ada satu yang partner gue lawan tektokan gue itu yang kantornya di Singapura, dan satu lagi kantornya di Dubai. Yang kalau diajak meeting di Dubai itu susah banget. Susah apa? Susah banget karena kan jadwalnya beda berapa jam? Waktu sekitar 6 jam. Dan dia kayaknya emang kurang interest gitu sama project ini gitu. Yang akhirnya kalau dia mau join itu, gue ngedeketinnya waktu itu diarahin sama tim lead gue itu, gue ngedeketinnya langsung ke direktur, tapi nggak langsung ke direktur, lewat sekretarisnya dulu nih. Jadi gue ngedeket sekretarisnya biar mastiin nih si direktur ya ini datang gitu kan, direktur keuangannya hadir, baru nih orang mau join gitu ya, biasalah birokrasi dan stakeholder manajemen gitu. Nah itu yang gue banyak belajar juga di sana sih. Dan akhirnya ya alhamdulillah proyeknya berjalan cukup baik ya gitu. Target tercapai. Ada valuasi keuangan juga yang waktu tercatatkan itu kan 2 tahun proyek ya, secara finansial itu sekitar $300 juta gitu. Tapi itu yang dicatatkannya mereka yang nggak masuk ke uang kita. Pasti kita cuma bantu gimana memverifikasi itu aja gitu. Nah habis itu alhamdulillah ada kemungkinan extension lagi gitu kan dari salah satu proyeknya mereka, tapi ya karena ada ya itu tadi lah ya lagi di iniin ya, lagi di ada kasus yang cukup besar. Akhirnya nggak berlanjut dan gue dialihkan ke bagian trading. Singkat cerita di bagian trading ini yang setahun terakhir gue dirasakan kurang perform menurut mereka gitu. Dan akhirnya gue ngalamin yang tapi emang bukan bidang lu juga sih ya itu ya, maksudnya bukan passion lu ya. Gitu. Tapi ya gue bersyukurnya ya itulah roda kehidupan berputar ya bro. Betul. Lu waktu itu kita ngobrol gitu kan, ada di posisi lu gimana lu
kena laid off gitu ya. Nah, sekarang bagian setelah gua 20 tahun gitu ya. Kalau 20 tahun gua 2 tahun 2 ada. tahun 2 tahun deh. kurang, 2 tahun. kurang. 2 tahun lah. 2 tahun. Makanya gua mungkin cuma 10% dari rasa sakitnya lu ya. Tapi tetap sakit lah. Cuman Iya. cuman ya harus bertahan lah. Itulah makanya pejuang-pejuang kayak kita mah nggak usah dibawa stres atau nggak usah dibawa pusing gitu, apalagi sampai bunuh diri ya jangan gitu. Maksud gua lu masih punya support system, lu masih ada temen yang bisa berbagi cerita gitu, walaupun mungkin nggak bisa ngasih solusi, yang penting mau dengerin cerita tentang keluh kesah lu gitu. Intinya sih itu sih. Iya. Dan bagi gue yang paling nguatin gue ya jujur bini gue sih bro. Nah itu Bini ya gua. selain bini ya, kalau bini udah pasti gitu. Maksud gue ya ada temen juga lah. Kalau bini kan kadang kita harus ngerasa tangguh di depan dia gitu, nggak boleh nangis gitu, nggak boleh Ya, nggak boleh terlalu cemen keluh lah ya. kesah, nggak boleh cemen karena kita kepala rumah tangga gitu. Iya. Makanya paling kalau sama temen ya mungkin ya bukan nangis, tapi malah kita jadiin candaan, bercanda, Ya, kayak gini ketawa lah ya. kayak gini gitu. Ya udah gitu, Sekarang happy giliran aja. gua, dulu kan lu Iya, kayak tenang gitu ya. jadi iya. Apalagi pada Gua merasakan. jujur pas ketemu kalian gitu, kalau lagi pas istirahat itu adalah suatu apa ya, ketenangan lah buat batin gua gitu, buat jiwa gua. Ada tetap balik lagi ke dalam, kepikiran lagi kayak gitu sampai detik-detik terakhir tuh kayak gitu. Jadi ya memang harus ada teman lah gitu, satu orang teman lah, satu orang teman cukup buat ngedengerin gitu, udah cukup gitu, nggak usah ngasih solusi, udah dengerin aja. Iya. Nah, ya makanya gue bilang di episode gua itu 3 orang lah, satu elu, Wahid, sama Dwi gitu. Nah ya paling kalau Dwi mah ya udahlah, dia mah yang penting dengerin aja, dia mah kadang ngebalikin juga bingung balasannya apa gitu. Ya udah gitu, seru-seru aja biar Allah yang akan ngasih jalan yang terbaiknya gitu. Iya, amin. Gue percaya sih itu. Ya lu kan berarti sekarang sambil mencari lah ya, Iya. ibaratnya apa, mau balik lagi ke industri atau konsultan lagi? Kalau jujur gue sekarang ya apa namanya, sekarang gue lebih banyak karinya yang in-house sih gitu, karena mungkin in-house jadi kayak gue di pabrik atau perusahaan gitu. Karena mungkin efek psikologis ya. Gue Iya, sampai nanya Gemini gitu, ya itu hal yang wajar gitu. Karena kayak gue ngerasa kok gue yang tadi konsultan terus cut off, jadi kayak gue kayaknya kayak ada sedikit traumatis gitu. Tapi ya nggak menutup kemungkinan gue juga akan apply ke sana gitu. Karena kita kan nggak pernah tahu ya rezekinya dari mana gitu. Kita cuma bisa ikhtiar gitu kan. Tapi gue mah yakin lu mah cepet lah, ini mah nggak bakal bisa kayak gue kan 6 bulan, lu mah nggak mungkin sampai 6 bulan sih kayak. Kita nggak pernah tahu sih bro, itu kan Nggak lah, bisa tergantung lah. yang di atas. Iya, maksudnya ya udah nggak usah picky lah, maksudnya dapat emang track record perusahaan itu bagus, ya gas saya dulu sambil nyari gitu. Ya tapi menarik ini bro, sebelum gua ke posisi laid off ini ya, gitu, itu gua jadi lebih sering baca buku, buku-buku tentang stoik, terus bukunya si Rene yang dulu pernah jadi coach di itu, Your Job is Not Your Career. Oh iya gitu si kan. Rene. Itu jadi seakan-akan Allah tuh emang ngasih jalan, lu bakal kena laid off nih, tapi sebelum lu kena laid off lu akan sedikit lebih waras. Iya. Jadi kenapa gue baca buku itu? Kalau gue flashback kan kita nggak bisa narik garis ke depan ya, karena kan masa depan nggak ada yang tahu. Tapi kita bisa narik garis ke belakang gitu. Kenapa kita di posisi sekarang gitu? Nah itu kayaknya emang udah disiapin buat nyiapin mental gue biar nggak gila mungkin. Iya. Gitu. Jadi gimana kita ada buku-buku itu ya tadi yang menarik tuh yang dari Coach Ren itu ya Your Job is Not Your Career, intinya ya pekerjaan itu apalagi zaman sekarang itu bukan punya kita. Betul. Itu punya organisasi. Bisa kapan aja dilepas. Betul. Bisa kapan makanya aja dikasih. Iya. Bisa lepas gitu aja, ibarat kata. Iya. Kalau lu petani ya kerjaan tuh cangkulnya lu. Iya. Bisa jadi cangkulnya hilang. Ini berarti sama kayak analoginya, kalau lu sayang sama ya seseorang ataupun barang, ya lu nggak boleh sayang 100% karena sayang lu itu punya Allah, ya kan? Betul. Karena Allah yang nggak akan ngelepas lu sampai lu mati, sampai lu di akhirat nggak akan ngelepas lu. Kalau lu sayang sama istri lu, ya sayang hanya sebatas sayang ya saat di dunia ini, nanti di akhirat kalian akan pisah ya cuma Allah ya. Mungkin sama kayak gitu prinsipnya ya. Coach Ren ini mungkin mengambil analogi dari situ. Kurang lebih gitu sih, tapi kan banyak orang yang seakan-akan melihat bahwa pekerjaan itu adalah identitas dia gitu. Ya dulu saya berpikir seperti itu, Pak. Cuman begitu, ternyata iya ya, enggak ya gitu. Apalagi lu yang udah karena ngerasa 20 tahun ngerasa ini kan apa? Tapi itu relevan sih, Bro. Maksudnya iya, gue ada di masa transisi di mana
om gua terus juga bapak gua Iya kan? itu kan generasi Bertahan di- boomers ya, Iya, boomers lah boomersnya. dikit lah ya. Heeh. Itu kan wejangannya kurang lebih gini, ya lu cari perusahaan yang bagus, aman, stay di sana, Nah, lu itu bagus, betul. semuanya. Terus karena bapak gua adalah ya tentara, tapi tentara yang dulunya emang nggak ditakdirkan, bisa dibilang emang nggak niat jadi tentara dulunya. Iya. Gitu, kocak juga gitu. Jadi bapak dulu Ya gua dulu kan begitu kan, yang mau tentara ya siapa gitu. Iya, Nggak wamil, nggak usah zaman daftar, wamil. iya nggak daftar kan. Maksudnya nggak, bukan harus tes ini enggak kan, yang mau aja gitu kan. Dulu yang tuh mau, dan waktu itu kan emang lagi banyak Iya. dan lagi zaman wamil kan. betul Bapak orang gua banyak waktu itu lah. kuliahnya kasarnya ya nggak lulus gitu kan, dia ikut wamil terus lulus gitu kan, Ya terus dia udahlah, mikir lagi iya. ya udahlah daripada kuliah gue nggak lulus. Iya, dari sini aja dah gitu, Saya- terjamin gitu. Iya, akhirnya nggak ada yang nyangka dia sampai kolonel gitu kan, bahkan nggak ada yang nyangka Mantap. teman-temannya gitu. Tapi ya itu yang diajarin bapak gua, ya bukan kolonel yang gimana ya bro, karena yang bagus didikan bapak gua adalah yang namanya tentara, mau itu tentara, polisi, pokoknya pejabat negara lah. Kalau kaya justru aneh, Betul, gajinya udah jelas, betul. udah jelas, Betul. lu duit dari mana? Gitu. Iya, Itu betul. yang sampai sekarang tuh Iya, mendekat iya. ke gua gitu. Kolonel sama jenderal tinggal mana bro? Jenderal lah bro. Oh iya. Jadi kalau kita ngomongin politik nih dikit ya, politik ketentaraan, kolonel itu gerbang terakhir sebelum menuju Jenderal. perwira tinggi, Oh, perwira jenderal, tinggi. brigjen dan lain-lain. Ah, Tapi orang yang mau masuk jenderal itu harus masuk ke kayak gue lupa namanya apa, tapi kayak bagian perwiranya gitu yang ngeses. Nah, orang-orang perwira ini kan pasti ngelulusin dulu yang akmil dong, Betul. jenderal betul, akademi betul, dulu. Betul. Orang wamil kalau mau jadi jenderal itu susah banget, Oh, kecuali jilat-jilat dan lain-lain. iya, Makanya iya. bisa dibilang ya kalau udah kolonel itu udah mentok sampai situ, udah nggak bisa. Iyalah, yang penting berkah aman aja Iya, lah gitu, enggak gitu, bro. ya kayak kita yang dengar kemarin kayak jenderal-jenderal yang ada di Indonesia kan. Ya kayak- gitulah. Well anyway, ya itulah perjalanan hidup gue sih bro, sampai yang akhirnya ya kalau sekarang gue jujur sekarang gue sedang menikmati dulu ya, maksudnya masa-masa ya gue bisa santai dulu gitu. Ya nikmatin aja bener. Terus kayak kemarin Nikmatin. gue ngurusin apa namanya pajak sendiri. Ya pajak sendiri. surat-surat lah lu urusin Gitu. itu. Terus gua ke Polsek dulu nikmatin dulu, Menyibuki diri Bukan sendiri, dengan main ya. game, gua Iya, main iya. game dulu ya, game lagi yang gua suka. ML. Bukan, Mobile Legends FF. ya. Terus FF. ada game strategi Game gitu lah. bokep. Enggak lah. Game strategi gitu ya, sambil ya gua nanti mulai minggu depan, karena kalau mulai minggu ini gua jujur belum fokus sih bro. Nah, Mulai minggu depan santai gua aja, lanjutin santai kuliah aja. S2 gua. Oh iya, ini kuliah lu ya masih berjalan kan ya? Online. Iya. Ya, Masih alhamdulillah berjalan dan iya. main sempat backlog sih, makanya mau dikejar minggu depan. Iyalah, haruslah. Spanyol Spanyol. ya? Spanyol. Ya paling terakhir nih dari lu dah. Gimana bang? Udah ini juga ya takutnya. Iya, paling ya Bang, menurut lu arti perjuangan tuh apa gitu? Menurut lu dan perjalanan lu tadi itu perjuangan tuh apa? Apa ya? Kalau menurut gua sih ya kita kalau konteksnya sebagai seorang bapak atau seorang laki-laki gitu ya yang penting kita ikhtiar gitu. Berjuang Ya maksudnya balik lagi ke Allah ya, iya, ke Tuhan lah. kita iya kita lakukan apa yang bisa lakukan, tapi kalau menurut gue sih sekarang gue lebih fokus ya udah yang gue kepada hal yang bisa gue kontrol gitu. Kayak misalnya nih posisi gue sekarang baru laid off, terus gue yang bisa gue kontrol apa ya, gue perbaiki CV gue, kirim lamaran kerja gitu. Masalah nanti gue dipanggil atau diterima atau kapan gue dapet itu kan gue nggak pernah tahu. Betul. Jadi gue nggak bisa mengontrol itu. Nah ini salah satu filosofi yang gue ambil dari buku itu tadi bro yang gue Rene. sebut. Bukan buku, bukan Rene, ini bukan. buku tentang filosofi stoik. Dulu gue baca itu dari buku filosofi terasnya, gue lupa penanganan Henry Mapiring kalau nggak salah. Terus gue lanjutin lagi dengan beberapa buku stoik. Jadi itu kayak filosofi yang lahir di zaman Yunani kuno bro, yang dipakai juga sama Ferry Irwandi gitu kan. Relevan sama iya. orang-orang sekarang gitu. Karena zaman sekarang kan bising banget ya. Iya betul. Jadi ya lu fokus sama hal yang lu kontrol aja gitu, dan terus belajar untuk memperbaiki apa yang bisa lu kontrol. Jadi fokusnya di otonomi kendali itu. Apa masalah takdir ya itu nanti urusan yang lain. Iya, Dan iya. yang lu tadi bilang itu valid juga. Jadi jangan terlalu melekat pada suatu barang atau suatu identitas gitu. Jadi ya kita nggak terpaut sama entah itu pekerjaan ataupun status apapun itu sih. Itu yang menurut gue sekarang hidup
ya sedikit lebih tenang sih. Meskipun kalau kadang-kadang kepikiran pasti ada ya bro. Pasti, Anjir, kalau pasti. misalnya pesangon habis nih gimana bayar cicilan? Pasti Tapi pasti ada jalan sih. pasti aja. Gitu. Dan istri gue sih yang kuatin gue, dan gue sangat bersyukur banget punya istri yang emang gue butuhkan gitu. Karena kalau yang kita inginkan kan pasti berbeda ya bro. Namanya laki-laki yang menginginkan kan gimana sih? Iya, betul. Istrinya kayak Dian Sastro mungkin ya. Tapi tidak bisa dibutuhkan ya. Tapi kan ada perkataan istri gue yang justru mengatakan juga gitu. Banyak lah gitu. Ya tapi intinya itu tadi, yang penting kita berjuang aja gitu. Karena kalau gue ngeliat sih, ya kadang-kadang kita seringnya kita itu nggak dapat apa yang kita inginin. Kayak dari tadi gue cerita di awal gitu, gue yang kerja marketing tiba-tiba jadi anak pabrik gitu kan. Iya. Yang tadinya gue nggak mau banget gitu ya, jujur gue tuh nggak mau banget tuh di pabrik, apalagi bagian produksi gitu. Terus kan sombong gitu. Tapi ternyata itu yang gue butuhin kan. Betul. Tapi ya itulah, Allah alhamdulillahnya selalu ngasih apa yang kita butuhkan, bukan apa yang Bukan kita kita inginkan. inginkan. Cuma kita nggak pernah tahu gitu setelah kita berusaha berapa lama, berapa hari. Nah itu ini kalau gue nih kata-kata Surya nih, sabar itu bukan semenit, 2 menit, 3 menit, setahun, enggak. Sabar itu bisa puluhan tahun gitu. Itu Surya Insomnia tuh pernah ngomong kayak gitu. Ya jangan kan kita lah bro, kayak nabi-nabi yang nggak punya cita-cita. Ya ini sedikit agamis lah ya. Religius lah, ada. Gitu. Iya. Kayak Nabi Zakaria aja nggak punya anak berapa Betul, tahun kan. betul. Gitu. Terus baru Nabi Yahya ya anaknya. Iya, Nabi Yahya kan artinya hidup gitu. Iya, Itu bertahun-tahun kan. Betul. Terus kayak Nabi Musa gitu kan. Itu kan harus mentok dulu ya ketemu laut. Betul. Terus kalau nggak dibilangin dari awal lu lari ke sana, ntar dibelahin laut. Dibelahin, iya. Kan Itu gitu. yang nggak bisa dikontrol kan itu kan. Itu Tapi Nabi. akhirnya Allah naik. Kita Nabi bukan, Kita dosa siapa? banyak gitu Dosa kan. banyak, iya betul. Yang penting kita usaha aja gitu. Betul. Gitu sih bro. Berarti perjuangan itu dari lu adalah sebenarnya lebih ke sesuatu yang bisa kontrol, ya udah kita kontrol gitu, jangan pedulikan apa yang nggak bisa lu kontrol. Dan tadi ya berusaha lah ya gitu, sekuat tenaga lu gitu ya. Oke. Nah, itu sih Bang Takur, jadi thank you mantap. banget. Gue yang thank you nih, 30 menit lu dimarahin nggak lu? di traktir enggak lah, kan ini kan di luar jam kerja dong. Masa di jam kerja nggak boleh lah, kita tuh harus ini di jam kerja. Oke bro, thank you ya bro, ntar kita ketemu lagi, ngobrol lagi lah. Enak sih kalau ini ngumpul sama yang alumni KM32 nih, jelas banget nih. Terus spesifik banget. Tapi mungkin ya kita bisa inilah, maksudnya episode lain kita coba. Iya, sama anak-anak gitu. Sama Cari XX insight lain, dan yang penting kalau menurut gue sih mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Pasti, ini bukan pasti. buat gua, bukan cuma buat Bang Takur. Iya, pokoknya buat pejuang-pejuang yang sekarang lagi kayak mungkin mahasiswa baru lulus. Nah, mungkin ini adalah motivasi buat kalian gitu, atau teman-teman yang memang lagi nyari kerja, sedang lagi nyari lowongan pekerjaan gitu, lagi nunggu gitu. Atau yang lagi di lay off gitu ya. Atau lagi di layoff. Itu hidup tuh nggak cuma saat itu doang. Jadi ke depan itu pasti masih ada kehidupan lain lah gitu. Allah akan ngasih jalan terus kalau kita berbuat baik tuh. Kita pun harus baik sama orang lain gitu. Udah sih dari kita itu aja ya. Thank you Bram. Sama-sama Bang Takur. Kita tunggu nanti episode berikutnya dari Bang Takur. Asik. Yuk, thank you ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bang Nggak ada Takur. musik nih.